Hidup kami hanya bergantung kepada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tanpanya kami akan kehilangan arah. Dan tanpanya Tuhan, kami pasti akan sesat. Kami bersyukur hari ini Tuhan undang kami kembali untuk menikmati persekutuan di dalam penyembahan dan pujian di hadapan Allah. Dan secara khusus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Engkau masih sediakan dan berikan kepada kami. Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kami sungguh-sungguh membutuhkan sandaran yang teguh, yang tidak akan goyah, yang tidak terpengaruh oleh keadaan dunia atau orang-orang di sekitar kami yang pendapatnya seringkali mempengaruhi kami. Kebenaran-kebenaran palsu yang ada di sekitar kami. Tapi kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan itu teguh. Nilai dan prinsipnya tidak berubah. Dan biarlah itu yang meng-guide hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti, menikmati, dan didorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Bapak Saudara bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara atau Alkitab elektronik yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Dan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini mengalami Allah di tengah keputusasaan. Saudara, langsung kita tanya aja sama diri kita sendiri ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mengalami putus asa? Pasti kita semua pernah mengalami putus asa ya. Tapi apakah putus asa yang sifatnya itu sangat mendesak? Bukan sekedar putus asa yang kecil. Atau mungkin yang sebenarnya kita masih bisa sih menghadapi hidup ini walaupun sulit. Toh hari ini kita juga masih bisa survive. Saudara, saya teringat seorang tokoh di dalam Alkitab. Kalau ngomong tentang putus asa, Ayub yang pernah mengalami dalam satu hari. Orang yang katanya paling kaya di zaman itu. Dengan segala ribuan ternaknya. Dalam satu hari Tuhan izinkan hilang semua. Saudara yang main saham, kalau tiba-tiba sahamnya digoreng dan kemudian bangkrut habis-habisan, gimana rasanya ya? Terus saudara yang pikir masih punya cadangan, emas, tabungan, deposito, kalau tiba-tiba ada skandal di dalam bank, lalu habis dalam satu hari. Saudara, Ayub bukan hanya mengalami kehilangan semua harta yang dia punya, tapi kemudian dikatakan dia punya 10 anak dalam satu hari. Tuhan izinkan ada satu bencana, angin ribut yang besar, 10-10-nya sedang ada satu rumah karena pesta.
Dan kemungkinan besar itu bukan bentuk hukuman Tuhan, tapi ya bencana alam pada umumnya. Dalam satu hari, 10 anaknya mati semua. Saudara, kehilangan harta, kehilangan uang masih bisa dicari. Kehilangan anak, apa rasanya? Saudara, belum lama saya hadir dalam kedukaan. Saya nggak bisa bayangin ya. Biasanya anak yang menguburkan orang tua. Tapi ketika orang tua menguburkan anak, saudara, hancur hati seperti apa ya? Saya sering lihat Instagram, Bapak Ibu Saudara. Terus ngelihat, saya suka dengan ketika seorang papa mengantar anaknya perempuan untuk nikah. Biasanya ada adegan yang mengharukan di situ. Saudara, waktu saya nonton itu saya bisa nangis gitu, terharu. Saya ngebayangin anak saya sekarang usianya 15 tahun, nanti mungkin 10 tahun lagi saya akan lepas dan kasih kepada seorang laki-laki yang saya nggak tahu sifatnya kayak gimana, aslinya seperti apa. Gimana melepaskan seorang anak yang seharusnya dia menguburkan saya, tapi saya menguburkan dia. Dan ini 10 anak. Saya pikir sih Ayub bukan dalam usia yang muda lagi, yang kemudian memang bisa dengan gampang cari pasangan hidup, lalu kemudian punya anak lagi. Kalau itu belum cukup, Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Ayub dikatakan kemudian, Tuhan izinkan mengalami satu sakit yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang-orang pun geli, jijik untuk dekat sama dia. Saudara, putus asa yang seperti itu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir. Kalau kita sekarang sedang mengalami putus asa, saudara, apakah firman Tuhan, kehadiran Kristus, bisa menghibur kita dan membuat kita bisa merasakan kehadiran Allah? Bagian firman Tuhan yang kita baca diawali dengan ketika Yesus sedang berbicara, kemudian katanya datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal. Saudara, di Lukas dikatakan, itu anak perempuannya satu-satunya. Katanya orang-orang, biasanya papa itu lebih dekat sama anak perempuan. Saya alami sendiri sih. Satu-satunya anaknya, yang katanya sudah usia 12 tahun. Baru saja meninggal. Saudara, kita tahu nama seorang pemuka ini dari bagian yang paralel di Markus dan Lukas. Namanya Yairus. Dan dia sedang menghadapi kondisi yang genting, bukan genting, sudah lewat genting karena sudah tidak bernyawa. Sudah tidak bisa diapa-apakan. Tubuh anak perempuannya yang baru saja meninggal itu sudah kaku. Sudah tidak ada harapan. Kondisi ini saja membuatnya sangat putus asa, sangat menderita di dalam kesedihan yang tidak bisa terkatakan. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili apa yang dia rasakan saat itu. Nah, saudara, kita juga dapat keterangan bahwa Yairus ini bukan orang sembarangan. Di situ dikatakan pemuka. Tapi di bagian yang paralel dikatakan Yairus adalah kepala rumah ibadat. Saudara, di situ dikatakan seorang pemuka ini, kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus dan bukan dengan gestur yang seperti seorang sahabat atau karena dia seorang kepala dan berkata dengan sedikit berani, Yesus datang dong ke rumahku. Tapi dia sedang tahu kondisi hatinya sedang kacau. Dia tidak peduli lagi dengan status bahwa dia adalah seorang kepala, seorang pemimpin. Saudara, kehidupan zaman itu semuanya terpusat di dalam budaya agama yang sudah mereka miliki dan biasanya ekspresinya disalurkan di rumah ibadat. Jadi Yairus adalah seorang yang sangat penting sekali. Tapi dalam kondisi yang begitu putus asa, dia tidak lagi mempedulikan siapa saya, status sosial saya, status keagamaan saya. Karena semua itu tidak bisa menolong. Kalau dia punya uang pun, tidak bisa menolong. Kalau dia kenal tabib yang paling hebat sekalipun, sudah tidak bisa menolong.
Jadi dengan rendah hati, dengan hancur hati, dikatakan menyembah. Saudara, menarik ya. Kalau di bagian paralel yang lain dikatakan dia sujud. Sujud karena perasaan hancur hati. Merendahkan diri begitu rupa. Menanggalkan ego dia. Tapi di sini dikatakan dia sujud. Yang menurut saya kurang tepat. Lebih tepat apa yang dikatakan oleh Matius. Saudara, Markus dan Lukas itu bukan salah satu 12 rasul. Tapi Matius itu adalah salah satu dari 12 rasul. Dan pengertian teologis dia bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia pakai kata menyembah. Saudara, orang Yahudi itu sangat pantang untuk menyembah manusia. Dan ingat sekali lagi, Yairus itu kepala rumah ibadat. Orang Yahudi asli. Saya baca tafsiran begini Bapak Saudara. Kemungkinan besar orang-orang yang bisa menjadi kepala rumah ibadat itu adalah orang-orang yang punya koneksi dengan orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Ada koneksi. Dan kita tahu ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berseberangan dengan Yesus. Jadi ketika Yairus sudah tidak memikirkan apapun konsekuensinya, dia menyembah Yesus, saudara, itu gestur yang membahayakan dirinya. Bisa dipecat. Dan kemudian kalau dipecat, gimana masa depannya? Tapi saat itu, dia hanya berpikir begini, yang penting anakku bisa hidup kembali. Saudara bisa mengalami ketegangan itu, rasa frustrasinya Yairus yang dipertaruhkan di tengah-tengah keputusasaan itu besar, Bapak Ibu Saudara. Yang dicatat memang anak perempuan satu-satunya. Kita nggak tahu apakah ada anak laki-laki. Kalau ternyata Yesus tidak bisa sembuhkan gimana? Tapi berita itu sudah viral karena di depan kerumunan banyak orang. Dia menunjukkan ekspresi dirinya, dia menyembah. Seorang pribadi yang bagi orang Farisi hanya manusia biasa. Ya, dia guru hebat tapi bukan Tuhan. Terlalu besar yang dipertaruhkan Yairus. Kalau begitu berani dia pertaruhkan segalanya, maka saudara, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa putus asanya Yairus kalau begitu? Nah saudara, banyak orang yang memberikan judul bagian ini The Tale of Two Daughters. Ini putus asanya Yairus karena salah seorang anak perempuan dari Tuhan yang sang pencipta itu mati hari itu. Tapi di saat yang bersamaan, saudara, kita tahu ada satu kisah lagi. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, maju mendekati Yesus. Saudara, saya nggak tahu kondisi ibu-ibu khususnya, para perempuan. Mengalami pendarahan 12 tahun. Kalau hadir aja dalam ruangan ini, rasa tidak nyaman pasti. Tapi ini 12 tahun pendarahan. Dan zaman itu maaf, belum ada pembalut. Betapa repotnya mengurusi dirinya sendiri. Dan 12 tahun pendarahan, saya nggak tahu kondisi fisiknya selemah apa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keterangan di bagian Matius yang kita baca, tapi kalau kita baca bagian yang paralel di Markus dicatat begini. Perempuan ini telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Entah apakah dokter-dokter itu cukup nakal sehingga sengaja membuat perempuan ini tidak sembuh. Atau memang kenyataannya di dalam ketidakmengetahuan mereka, memang mereka tidak punya kemampuan untuk bisa menyembuhkan. Dan bukan hanya telah banyak menderita, katanya telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Tapi keadaannya bukan makin membaik. Keadaannya makin memburuk. Pendarahan tetap ada. Tubuhnya makin lemah. Saudara, perempuan yang pendarahan itu di masyarakat pada umumnya saat itu, mereka adalah orang yang tidak tahir, orang yang najis, orang yang tidak boleh dekat dengan orang lain. Secara status sosial dia dikucilkan. Berada di tengah-tengah orang itu sendiri, dia merasa kecil,
Dia merasa jijik sama dirinya. Dia merasa tidak layak ada di sana. Tapi dia masih punya sedikit harapan, saudara-saudara. Bukan hanya dia sudah kehabisan uangnya, tapi hubungannya dengan teman-temannya sudah tidak ada. Bahkan beberapa penafsir mengatakan begini, perempuan seperti ini, 12 tahun pendarahan, tidak sembuh-sembuh, dianggap dikutuk oleh Allah. Dan kemungkinan besar sudah diusir dari rumah. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. 12 tahun hidup sendirian, dikucilkan. Saudara, terlalu banyak sudah yang dikorbankan oleh perempuan ini. Pertanyaannya juga sama, seberapa putus asanya perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Yang menarik, Bapak Ibu Saudara, begini dikatakan ya. Di saat itu, datanglah seorang pemuka ketika Yesus ada di tengah jalan. Di tengah kerumunan banyak. Dengan segala pertaruhannya. Dan juga datanglah seorang perempuan mendekati Yesus. Saudara, kesannya begini. Dua pribadi yang sedang putus asa ini datang cari Yesus. Sungguhkah mereka datang cari Yesus? Karena bukan pertama kali mereka dengar ada Yesus. Saudara, kalau kita baca bagian yang paralel di Markus dikatakan begini. Perempuan itu sudah pernah mendengar apa yang Yesus lakukan. Entah berapa lama perempuan ini sudah mendengarkan Yesus. Dia tahu apa Yesus bisa lakukan. Tetapi kenapa baru sekarang? Sudah saya menemukan begini ya di dalam renungan ya. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Settingan saat itu ketika Yesus ada di tempat itu dan dekat dengan dua pribadi yang sedang putus asa ini. Sudah Yesus yang hadir di sana. Yesus yang sengaja create itu semua. Supaya ada kesempatan dua pribadi yang sedang putus asa ini datang cari dia. Tapi Yesus sebenarnya sudah ada di sana. Karena dia memilih ada di sana. Sehingga orang-orang ini, dua pribadi ini, punya akses langsung kepada Yesus. Hanya masalahnya mereka berani atau enggak datang. Mereka mau enggak datang kepada Yesus. Saudara, ini berita baiknya, saudara. Kabar baik bagi kita semua yang mungkin sedang mengalami putus asa. Saudara, dari awal sekali, Yesus memilih hadir, lahir di dalam waktu dan tempat yang terpilih oleh dia. Dia lahir bukan di tengah-tengah zaman yang mudah bagi bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi sedang dijajah. Tidak punya pengharapan. Hanya segelintir orang yang berani, tanda kutip, menjual dirinya kepada pemerintah Romawi yang hidupnya bisa nyaman. Yang berkompromi dengan sistem dunia saat itu. Hidupnya bisa terjamin. Tapi lebih banyak orang yang hidupnya sulit. Kalau bukan putus asa. Yesus sengaja pilih waktu seperti itu. Dan lahirnya di dalam palungan, bukan di istana. Supaya para gembala punya akses untuk datang kepada Yesus. Sudah dari pertama kali, semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalimat pertama yang keluar dari Tuhan. Adam, Adam, di manakah engkau? Dari awal sekali, Adam dan Hawa yang tercelip matanya, terbuka, tahu keadaan telanjang, dan itu tidak baik-baik saja, dan mereka kebingungan apa yang sedang terjadi. Mereka nggak tahu arti kata putus asa mungkin, tapi mereka bingung dan mereka sebenarnya sedang putus asa. Tuhan datang di tengah kesejukan taman dan pertama kali kata yang keluar dari mulutnya, di manakah engkau? Saudara, kalau hari ini kita sedang kebingungan, sedang kesulitan, sedang putus harapan, putus asa, datanglah kepada Tuhan. Karena keputusasaan bukan akhir, tapi adalah tempat atau ruang di mana Kristus terus mencari dan melayani secara pribadi. Dia mau melayani kita seperti yang dia tunjukkan di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara.
Saudara, mari kita lihat kembali bagian firman Tuhan ini ya. Waktu itu seorang perempuan sudah 12 tahun. 12 tahun. Pendarahan. Telah habiskan semuanya. Telah korbankan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa harus selama itu dia baru cari Yesus? Saudara, kebanyakan kita ketika kita pikir masalahnya masih simpel, masih sederhana, masih di fase awal, kita pikir kita masih bisa menolong diri kita sendiri. Apakah kita cari Tuhan? Tunggu sampai masalahnya sudah terlalu kompleks, terlalu besar, terlalu ribet, baru kita cari Tuhan. Ulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Manusia ilahi, anak Tuhan, murid Yesus, makin dewasa, justru makin bergantung sama Tuhan. Beda dengan cara kita mendidik anak kita. Kita berharap anak kita bisa makin mandiri. Satu sisi ada kebenaran. Tapi kebergantungan kita sama Tuhan justru harus makin kuat. Semakin kita makin dewasa dalam Tuhan. Kalau kita punya conviction yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka tidak tunggu sampai masalahnya terlalu serius, terlalu berat, kita baru cari Tuhan. Perempuan ini tidak langsung cari Tuhan. Sampai dia sudah habiskan semuanya dulu. Terlalu besar yang dikorbankan. Tapi secara umum ya manusia juga begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau belum kebentur, kepentok, nggak bisa bangun lagi, nggak cari Tuhan. Saudara, wanita ini menunda 12 tahun. Sampai kemudian dia baru cari Yesus. Saudara, di bagian yang lain, bukan hanya perempuan ini yang menunda. Tapi sebenarnya Yairus juga terpaksa menunggu. Karena ada interupsi di tengah jalan. Pertama kali kan yang cari kan Yairus kan ya. Tuhan datanglah, anakku baru saja meninggal. Saudara, di tengah jalan ini kemudian ketika ada perjumpaan antara Yesus dengan perempuan itu dan kemudian Tuhan berkata, hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Ini kalau kita baca di Matius sangat cepat kayaknya peristiwanya terjadi. Tapi saudara kalau di Markus, saudara akan lihat Yesus berhenti di tengah keramaian karena dia merasakan ada satu tenaga yang keluar dari tubuhnya karena dijamah oleh perempuan itu, lalu kemudian perempuan itu sembuh, begitu ceritanya. Terus kemudian saudara, Yesus berhenti dan dia bertanya, siapa yang menyentuh aku? Murid-muridnya protes. Tuhan, engkau lihat segini banyak orang ada di sekitar kita, di sekeliling kamu, dan kamu bertanya, siapa yang menyentuh aku? Tuhan yang benar aja. Murid-murid ngomong begitu, Bapak Ibu dari Markus. Lalu Yesus bilang, aku merasakan ada tenaga yang keluar. Dan dia bertanya lagi, siapa yang menyentuh aku? Saudara kalau jadi Yairus, Yairus dicatat begini. Di awal itu bukan ngomong anaknya baru saja meninggal. Tapi di Markus itu dicatat begini, anakku hampir meninggal, Bapak Ibu Saudara. Cuma menariknya ketika Yesus bertanya lagi, siapa yang menyentuh aku? Lalu dia berhenti, dia tahu loh siapa sebenarnya. Tapi dia masih bertanya, siapa yang menyentuh aku? Itu ada momen khusus. Sepertinya Yesus memberikan ruang bagi si perempuan pendarahan ini untuk kesaksian. Nah saudara sekali lagi, ini kondisi yang mendesak. Yairus nunggu dan berharap buru-buru, anakku sedang sekarat nih. Tapi perempuan itu dikatakan begini, dia dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita bagaimana selama 12 tahun dia sudah berjuang. Kemana dia sudah pergi cari tabib A, tabib B. Dia juga ceritakan bagaimana uangnya sudah habis. Sudah kalau jadi Yairus kesel gak? Ini perempuan ya, gak tahu kali kondisinya sedang mendesak. Gak bisa ya, disingkat aja sharingnya. Udahlah, kesaksian aja. Iya, dia Tuhan yang bisa sembuhkan aku. Selesai.
Kenapa mesti ceritakan segala sesuatu? Yairus was-was. Ya ampun. Nggak tahu. Ya kita yang di sini kita bisa analisa ya. Ini bukan sekedar nih masalah si perempuan yang terlalu cerewet untuk ceritakan segala sesuatu. Kalau orang Jawa bilang nggak ada sense of kesusu. Tapi Bapak Saudara, mungkin Yairus juga terpikir begini, aduh Yesus, udah lakat aja, jangan lama-lama. Kenapa sih mesti dengerin semuanya? Tapi Saudara, Yesus sengaja memilih mendengarkan si perempuan pendarahan ini, Bapak Ibu Saudara. Menarik ya? Saudara, dia berkata kan ya di dalam Yohanes 14, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi Yairus belum tahu. Sampai kemudian, dari perspektif yang lain Bapak Ibu Saudara ya, selain kesaksian si perempuan itu, ketika perempuan pendarahan itu disembuhkan secara positif, Yairus mungkin berpikir, perempuan pendarahan yang sudah 12 tahun ini, yang usianya sama dengan anak perempuanku saja, Tuhan bisa sembuhkan. Ada secercah harapan, Bapak Ibu Saudara. Dan bagi perempuan ini, she learned her lesson. Dia dapatkan pelajaran yang berharga. Jangan tunggu 12 tahun. Tapi Tuhan izinkan dia tunggu juga. Dia tunda selama itu. Saudara, mungkin pelajarannya bisa begini ya. Pertumbuhan iman bisa sering terjadi ketika Tuhan menunda atau mengizinkan proses yang sulit. Penundaan Tuhan bukan penolakan, tetapi pematangan iman. Tempat kita belajar percaya pada waktu dan caranya. Saudara, yang terakhir, saudara. Saudara, perempuan ini sudah korbankan segalanya, sudah kehilangan segalanya, sudah dibuang oleh keluarganya. Yesus bukan hanya sembuhkan dia dari sakitnya, tapi satu perkataan yang dia rindukan selama ini. Sudah dalam bahasa Indonesia dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Kalau di dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, my daughter. Itu kata yang manis sekali di telinganya. Ketika Yesus mengatakan, hai anak perempuanku. Sudah dia bukan hanya dibebaskan dari sakitnya, tapi dari sakit hatinya, dari kesepiannya, mendapatkan apa yang selama ini dia rindukan, penerimaan yang utuh. Dan ini datangnya dari seorang pribadi yang bukan hanya peduli, tapi memilih untuk di situ dan memberikan kehangatan kasih karunia yang besar itu. Hai anak perempuanku. Sudah kita sembuh, kita dapatkan penyelesaian dari masalah kita satu hal. Tapi kelegaan bahwa kita tahu ini bukan sekedar masalah kita dipulihkan dari kondisi kita. Tapi kelepasan dari sesuatu yang ada dalam hati kita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita. Supaya kita dapatkan ketenangan apapun yang terjadi di luar sana. Aku tahu bahwa aku adalah pribadi yang dikasih oleh Allah. Saudara, ketika kita punya identitas yang seperti itu tuh. Saudara, apapun akan kita hadapi. Kita gak takut. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Saudara, di bagian lain, Yairus yang mungkin tadi dari perspektif yang lebih negatif, was-was, cemas, dan kemudian benar saja anaknya mati. Tapi saudara, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kemudian dia duduk di sebelah anak itu, pegang tangan itu dan berkata, Talita kum, hai anak perempuan, bangkitlah. Saudara, semua orang ada dalam ruangan itu. Yairus, istri Yairus, dan 3 murid Yesus. Mereka semua sangat takjub.
Saudara, Tuhan kita sangat kreatif. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Dia lakukan melampaui itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terus bersandar percaya kepada Dia. Saudara, hari ini saudara mungkin punya pergumulan, punya masalah. Tapi Tuhan bisa memulihkan relasi yang rasa-rasanya tidak mungkin dipulihkan. Saudara mungkin datang ke sini menggandeng tangan suami istri, kelihatan baik-baik saja. Tapi di rumah gak ada yang tahu. Saudara kelihatan mungkin masih menikah kok. Tapi siapa yang tahu sudah cerai secara emosional. Saudara datang ke sini mungkin bisa saling menyapa, puji Tuhan. Bersyukur Tuhan baik. Tapi siapa yang tahu saudara sedang bergumul dengan kecanduan tertentu. Saudara datang ke sini dengan berkata, bersyukur Tuhan sudah ampuni dosa saya. Tapi siapa yang tahu akar pahit karena pernah dilukai oleh orang lain, oleh orang-orang terdekat, itu masih mengakar kuat di dalam hati kita. Saudara sudah putus asa karena tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. Tapi Tuhan kita sudah membuktikan bahwa Dia sanggup. Dan Dia pakai justru tempat-tempat putus asa itu. Saya ingat Pendeta Yohan Candawasa pernah tulis satu buku. Judulnya begini Bapak Ibu Saudara. Dukamu tempat kudusku. Duka kita, putus asa kita adalah tempat kudus Tuhan. Tempat di mana Dia ingin menunjukkan siapa Dia di dalam hidup kita. Yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, setiap pergumulan dapat menjadi tempat pembentukan rohani. Oleh karena itu mari kita buka hati kita untuk mengalami Allah dan bertumbuh lebih dewasa melalui krisis hidup. Saudara, menghadapi masalah, kadang-kadang kita perlu teman seperjalanan. Saudara, tadi saya sempat sebutkan begini ya. Yairus yang menghadapi masalah hidup mati anaknya. Kalau masalah hidup mati dirinya mungkin dia bisa lebih tanggung. Tapi ini masalah hidup mati satu-satunya anak perempuannya. Tapi seperti Tuhan kasih lihat dia foretaste dulu ketika Tuhan memulihkan perempuan yang pendarahan itu. So, bisakah kita punya teman-teman yang seperti itu? Yang melaluinya kita mendapatkan atau menyaksikan atau mengalami foretaste dari kehidupan orang-orang yang pernah di dalam kondisi yang mirip-mirip seperti kita. Dan melaluinya dia memegang tangan kita. Dengan kesaksiannya mungkin, dengan dukungannya mungkin. So, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menjadi dewasa sendirian. Kedewasaan rohani tidak pernah terjadi di dalam ruang vakum. Selalu ada pribadi yang Tuhan mau utus untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara, Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Menarik ya. Dia sudah merencanakan segala sesuatunya, memberikan teladan kepada kita. Dia saja Tritunggal. Jadi kenapa kita anak-anaknya tidak berjalan bersama? Saudara, Yesus pernah ngomong begini. Dunia akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Bukan karena kamu bisa melakukan mujizat. Bukan karena kamu bisa menginjili. Bukan karena kamu bisa berkhotbah dengan bagus. Bukan karena kamu bisa lakukan apapun yang baik demi namaku. Tapi dunia akan melihat bahwa kamu adalah sungguh-sungguh muridku ketika kamu saling mengasihi satu sama lain. Saudara, saya baru pulang dari luar kota, melayani di satu gereja selama 10 hari. 2 kali kebaktian umum. Yang saya lihat Bapak Ibu Saudara ya, setelah kebaktian, gak ada yang keluar ruangan gereja. Semua saling sapa dan bukan basa-basi. Karena saya salah satu orang yang disapa dan kemudian ditanya. Secara bisa dibilang cukup intim Bapak Ibu Saudara.
Itu awal kita bisa berjalan bersama, hand in hand. Ayo Bapak Saudara, kita tumbuh sama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, biar kiranya Engkau yang terus buat firman Tuhan-Mu berakar di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang selalu ada, menantikan kami datang kepadamu Tuhan. Bukan menunggu sampai masalah kami terlalu serius. Tuhan tertarik dengan keseharian hidup kami. Karena bukan hanya masalah yang serius, rasa putus asa yang bisa menjadi tempat Tuhan berkarya. Di dalam keseharian kami, sesungguhnya Tuhan, Engkau juga mau hadir di sana dan terus membentuk kami. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur karena kami tidak hidup sendirian. Dan kami bukan hanya hidup bergantung kepada Allah, tapi Tuhan sendiri yang utus orang-orang ada di sekitar kami untuk mengasah kami satu sama lain dan bertumbuh bersama menuju keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.